Nah, jadi sel darah merah itu berasal dari ini, multipotensial hematopoietik, ya, hemositoblas. Si hemositoblas ini nanti akan membelah dia menjadi mieloid dan limfoid. Nah, jadi pembelahannya di awal menjadi mieloid dan limfoid terlebih dahulu. Yang mieloid progenitor dia akan membelah lagi. Dia akan menghasilkan beberapa sel. Yang pertama ada sel megakariosit. Megakariosit ini merupakan trombosit yang muda. Jadi trombosit itu pas dia keluar nggak langsung jadi trombosit, dikeluarkan trombosit muda dulu, nanti trombosit muda atau megakariosit ini akan berubah menjadi trombosit yang dewasa. Mieloid juga akan menghasilkan sel eritrosit, sel darah merah. Nah, mieloid dia juga akan berkembang menjadi sel emas dan menjadi mieloblas. Si mieloblas ini nanti akan berdiferensiasi lagi menjadi basofil, neutrofil, eosinofil, monosit. Monosit ini kalau dia di dalam darah itu kita anggap fungsinya sebagai makrofag, tapi makrofag yang ada di darah namanya monosit. Ketika dia bermigrasi ke dalam jaringan, ke dalam organ, dia akan berubah menjadi makrofag. Contohnya di hepar. Di hepar itu ada sel Kupffer. Sel Kupffer itu makrofag di hepatosit. Nah, jadi semua berasal dari mieloid, ya, megakariosit atau trombosit, eritrosit, sel emas, basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit atau makrofag berasal dari mieloid. Sedangkan yang limfoid nanti akan berkembang menjadi dua macam sel. Yang pertama ada sel natural killer, yang kedua ada sel limfosit, ya. Sel limfosit nanti berubah, ada yang berdiferensiasi menjadi limfosit T, ada yang berdiferensiasi menjadi limfosit B. Nah, nanti limfosit B ini dia ada juga di beberapa tempat akan berubah menjadi sel plasma. Nah, inilah asal muasal sel-sel yang ada di dalam darah kita. Nah, ini nanti kaitannya berhubungan dengan leukemia sebenarnya lebih erat. Kenapa? Karena leukemia nanti ada jenis yang mieloid, ada jenis yang limfoid. Nanti ada yang akut mieloid leukemia ALL, ada yang kronik CLL. Nah, jadi asal muasalnya dari sini semuanya. Tapi kalau untuk anemia kita nggak perlu paham kali tentang asal muasal sel. Kita cukup tahu eritrosit asalnya dari mieloid, udah. Nah, anemia itu keadaan di mana tubuh kita mengalami kekurangan eritrosit. Eritrositnya yang berkurang. Yang kita nilai apa? Yang kita nilai hemoglobin. Kita lihat dari Hb. Kenapa lihat dari Hb, nggak lihat dari massa eritrosit? Bisa juga kita lihat dari massa eritrosit, tapi untuk klinisi itu jarang sekali kita gunakan. Lebih praktis, simple kita gunakan Hb. Karena hemoglobin itu letaknya di dalam eritrosit. Jadi kalau hemoglobin turun, itu juga melambangkan eritrosit sedang dalam penurunan. Nah, untuk mendiagnosis anemia itu pertama, Abang harus lihat gejala umum anemia. Hampir semua pasien anemia gejalanya pasti seperti ini. Yang pertama ada gejala 5L. Apa itu 5L? 5L itu pasiennya lemah, lesu, letih, lunglai, ya, dan lupa. Jadi pasiennya mudah lupa. Keluhannya nanti pasiennya cepat lelah, cepat lemah, mudah lupa, penurunan konsentrasi. Itu semua keluhan anemia. Disertai dengan nampaknya memang nanti dia bilang wajahnya semakin pucat dan lain sebagainya. Nah, kemudian langsung masuk ke pemeriksaan laboratorium, ya, pemeriksaan darahnya. Kita lihat hemoglobinnya menurun. Laki-laki dikatakan anemia kalau hemoglobinnya di bawah 13 gram per desiliter. Wanita yang mens, artinya dia tidak hamil, di bawah 12 gram. Wanita hamil di bawah 11 gram. Setelah itu kita lihat apa? Baru kita lihat kadar ini, ya. Apa namanya? Indeks eritrosit. Nama pemeriksaannya ini indeks eritrosit. Baru kita lihat indeks eritrositnya.
Dari indeks eritrosit kita lihat MCV. MCV ini menyatakan ukuran, ya. MCV ini menyatakan ukuran. Kemudian ada MCH dan MCHC ini menyatakan warna, ya, kromnya. Jadi ada yang menyatakan ukuran, ada yang menyatakan warna, krom. Nah, oke, jadi setelah tahu ini abang pastikan, oh ini pasiennya anemia. Barulah kita cari anemianya karena apa? Karena anemia ini diagnosis tong sampah. Semua pasien dengan segala jenis penyakitnya itu bisa aja mengeluhkan keadaan anemia. Kita harus golongkan dia masuk ke anemia yang mana. Jadi ingat, lihat MCV dulu. Kalau MCV-nya menurun, ya, menurun di bawah 80, patokannya kalau untuk di buku IPD di bawah 80 ya Bang. Di bawah 80, ini kita katakan mikrositik, ukuran dari eritrositnya mengecil. Kemudian kalau dia normal, namanya normositik. Artinya 80 sampai 90, dia nanti 85 NCV-nya, berarti normositik, ukurannya normal. Kalau dia meningkat di atas 90, berarti dia makrositik. Ini dulu abang bedakan. Mikro, normo, atau makro. Nah, setelah abang lihat, oh dia mikrositik. Mikrositik itu umumnya pasti pasangannya hipokrom. Langsung lihat MCH dan MCHC-nya. Pasti MCH dan MCHC-nya juga menurun. Oke, maka kita tegakkan dia sebagai anemia mikrositik hipokrom. Selanjutnya apa? Lihat pemeriksaan besinya. Besi di serum. Kalau bahasa Inggrisnya serum iron. Nah, kita lihat besi di serumnya normal atau menurun. Kalau besi di serumnya menurun, berarti diagnosis bandingnya antara talasemia atau anemia sideroblastik. Kalau besi di serumnya menurun, diagnosis bandingnya anemia defisiensi besi atau anemia karena penyakit kronik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas yang ini, mikrositik, hipokrom, talasemia, sideroblastik, defisiensi besi, dan penyakit kronik. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, Fikri. Oke, kita masuk ke anemia defisiensi besi. Nah, tadi kata kuncinya HB-nya rendah, ya. HB-nya rendah di bawah 12, di bawah 11 pada pria atau pada wanita, dengan keadaan besi serumnya menurun. Ferritinnya juga menurun dan TIBC meningkat. Apa itu ferritin? Kalau besi serum tadi kan zat besi yang beredar di dalam darah. Kalau ferritin, ferritin ini cadangan zat besi. Jadi setiap kita makan daging, di situ kan ada zat besi. Setiap kelebihan zat besi yang kita makan itu akan disimpan di dalam jaringan. Cadangan besi di jaringan. Nah, ketika dibutuhkan, maka zat besi itu diambil lagi dari jaringan. Untuk apa? Sebenarnya zat besi ini untuk apa? Dia sangat penting untuk salah satu bahan untuk membuat eritrosit, mensintesis eritrosit. Jadi kalau zat besinya berkurang, eritrositnya juga terganggu pembentukannya. Nah, jadi diambillah cadangan besi yang ada di dalam jaringan tadi. Contohnya kayak gini, kita nabung uang di bank. Kalau pemasukan kita per bulan itu rutin ada pemasukan, pasti tabungan kita semakin lama semakin bertambah. Tapi kalau tiba-tiba kita nggak ada kerja, kemudian kita nggak bisa menabung, lama-lama tabungan yang ada di bank itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Lama-lama cadangannya semakin menurun. Makanya pada anemia defisiensi besi, awalnya besi serum, besi yang beredar di besi serum itu di serum kita menurun. Lama-lama cadangan di dalam jaringan juga akan menurun. Nah, TIBC ini apa? TIBC ini total iron binding capacity. Menyatakan total besi yang terikat di dalam darah. Jadi dia sebagai motornya, Bang. Kita anggap sebagai mobil yang membawa zat besi Fe. Nah, zat besi ini dia beredar di jaringan itu sebagian besar memerlukan tumpangan.
ya beredar di pembuluh darah memerlukan tumpangan. Jadi ketika zat besinya menurun, ya tubuh kita mengira kenapa nih ya kok bisa zat besinya menurun? Jadi tubuh kita memberikan kompensasi. Diberikanlah kompensasi. Jadi dikira tubuh kita jangan-jangan karena mobilnya nih yang kurang, makanya zat besinya jadi tidak bisa didistribusikan. Jadi tubuh kita memberikan kompensasi, cobalah aku buat mobilnya lebih banyak lagi. Jadi TIBC disintesis lebih banyak lagi. Ditingkatkan sintesis TIBC untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Jadi sebagai kompensasinya, padahal bukan karena TIBC-nya yang salah. Memang pasiennya kekurangan zat besi. Bisa karena dia diet yang ketat, bisa karena penyakit-penyakit pencernaan, ya, ada gangguan penyerapan di sana. Contohnya penyakit IBD, inflammatory bowel disease. IBD yang mana? Paling sering itu yang Crohn disease. Nah, jadi untuk gejalanya, dia ada gejala khas. Ya, gejala anemia defisiensi besi ini kita bagi menjadi 3. Ada gejala umum anemia tadi HB rendah, ada gejala 5L, ya kan? Kemudian ada gejala khas anemia defisiensi besi. Gejala khas anemia defisiensi besi yang mana ini? Papil atrofi lidah. Ya, jadi papil lidahnya atrofi. Nanti kalau kita lihat gambaran lidahnya itu licin semua. Sering disebut sebagai smooth tongue, ya. Kemudian gambaran kukunya seperti sendok, kuku sendok atau koilonychia. Kemudian pasiennya vegetarian, dia diet rendah daging, nggak mau dia makan daging. Riwayat pika, pasiennya sering pika ini dia sering memakan makanan yang tidak seharusnya dimakan, yang bukan makanan lazim. Contoh makan es batu, makan kerikil, makan pasir, makan beras, itu pika. Nah, beberapa kasus bisa disertai pembesaran organ, tapi jarang sekali anemia defisiensi menyebabkan pembesaran organ. Jarang ya. Organnya maksudnya apa? Organ yang mana yang dimaksud? Hepatomegali atau splenomegali. Satu lagi gejala yang khas itu stomatitis angularis. Nah, kemudian di pemeriksaan penunjang sering sekali kita jumpai ada gambaran ya pemeriksaan penunjang yang dimaksud di sini morfologi darah tepi atau hapusan darah tepi, ADT, hapusan darah tepi. Kita lihat gambaran sel-sel darahnya di bawah mikroskop menunjukkan gambaran sel pensil. Ya, gambaran selnya seperti pensil seperti ini. Ya, ini yang paling sering. Beberapa kasus bisa juga menunjukkan gambaran seperti target, sel target, tapi jarang. Kalau di soal sel target ini lebih ke talasemia. Nanti kita lihat talasemia ya, Bang. Jadi kalau di soal anemia defisiensi besi itu lebih sering sel darah merahnya menyerupai sel pensil. Oke. Nah, obatnya gimana? Ya, ini kan kompetensinya 4A. Kita memang harus tata laksana sampai tuntas. Jadi kita kasih suplemen zat besi ya. Sulfas ferrosus. Sulfas ferrosus yang dianjurkan sebenarnya 3 kali 200 mg. Nah, sampai kapan kita berikan SF-nya? Sampai HB-nya normal. Jadi misalnya dia terdiagnosis ADB hari ini, anemia defisiensi zat besi. Kemudian kita kasih sulfas ferrosus sampai HB-nya normal. Biasanya HB-nya akan kembali normal dalam pengobatan 8 minggu. Setelah normal, ya pengobatan tetap dilanjutkan tapi dosisnya diturunkan 3 kali 100 mg selama 2-6 bulan setelah HB normal. Jadi misalnya 6 minggu pengobatan pakai SF 3 kali 200 itu udah normal HB-nya, udah di atas 13. Nah, kemudian lanjutkan pengobatan SF dengan dosis 3 kali 100 mg selama minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan, maksimal 6 bulan. Setelah HB-nya normal. Untuk apa? Untuk mengisi cadangan besi, ferritin tadi. Nah, jadi di awal tadi kita fungsinya menormalkan HB, yang kedua kita mau mengisi cadangan besi. Nah, kalau misalnya ditanya ya kan
paling baik minum SF itu dengan apa? Paling baik dikonsumsi dengan minuman yang kaya dengan vitamin C. Contohnya jus jeruk. Dia akan meningkatkan penyerapan zat besi. Oke. Nah, tapi hati-hati, ini nanti transfusi ini Bang, indikasi transfusinya sebenarnya bukan HB di bawah 7 ya. Kalau ini kan untuk UKM PPD. Nanti ada khusus untuk ujian kolegium Abang, dia ada indikasinya ya. Oh enggak, sorry, itu untuk thalassemia. Untuk anemia defisiensi besi kita tetap pakai ini, HB di bawah 7, kehilangan darah di atas 30% atau pasiennya sudah ada tanda-tanda shock ya. Sudah ada penurunan penurunan tekanan darah, peningkatan nadi, maka kita berikan transfusi PRC, packed red cell. Hati-hati efek samping dari sulfasferosus bisa menyebabkan mual, konstipasi, maka cara untuk mengatasi, misalnya dia udah ada gejala dispepsia sebelumnya, kita mau kasih sulfasferosus. Jadi mulailah dengan dosis yang rendah. Dosis yang rendah itu 3 kali 100 mg dulu dimulai. Nanti lama-lama baru ditingkatkan. Atau bisa juga diberi saat atau setelah makan supaya tidak mual. Oke, jadi yang di atas itu tadi rangkumannya, versi lengkapnya yang di bawah ini. Nah, kenapa bisa terjadi anemia defisiensi besi? Biasanya karena adanya gangguan penyerapan atau gangguan diet. Ya, penyerapan besi itu paling banyak terjadi di proksimal duodenum. Oke. Karena pH asam lambung dan kepadatan protein tertentu di sana sehingga penyerapan paling banyak terjadi di sana. Proses penyerapan zat besi itu ada 3 fase. Yang pertama fase luminal. Fase luminal ini besi dalam makanan diolah dalam lambung untuk bisa siap diserap oleh duodenum. Kemudian fase mukosal. Fase mukosal proses penyerapan dalam mukosa usus yang merupakan suatu proses yang aktif. Kemudian fase korporeal. Fase korporeal ini transportasi besi dalam sirkulasi. Jadi dia sudah diserap, kemudian ditransportasikan di darah. Ya, kemudian diantarkan ke sel-sel yang memerlukan dan disimpan ke dalam simpanan besi. Oke, jadi ketika seseorang mengalami penurunan zat besi di dalam tubuhnya, maka akan terjadi 3 tahap. Ada 3 tahap yang terjadi, 3 tingkatan yang terjadi di dalam tubuh. Pertama, ketika seseorang itu mengalami kekurangan besi, maka yang pertama sekali menurun adalah cadangan besi. Cadangan besi menurun, tetapi penyediaan besi untuk eritropoiesis belum terganggu. Nah, jadi artinya di sini belum ada gejala, eritropoiesisnya belum terganggu, sel darah merahnya masih bisa diproduksi walaupun tidak optimal lagi. Yang kedua, sudah ada terjadi gangguan pada eritropoiesis. Eritropoiesis itu pembentukan sel darah merah. Nah, jadi iron deficient eritropoiesis. Cadangan besi sudah kosong, kemudian penyediaan besi untuk eritropoiesis terganggu, tetapi belum ada muncul anemia secara laboratorik. Artinya HB belum turun, MCV belum ada terganggu. Baru lama-lama kalau nggak dikoreksi juga, dia menjadi anemia defisiensi besi. Cadangan besi kosong disertai dengan keadaan anemia defisiensi besi secara laboratorium. Nah, anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh rendahnya masukan besi, jadi diet, contohnya vegetarian tadi. Gangguan penyerapan, paling sering ini terjadi pada pasien yang IBD, inflammatory bowel disease yang Crohn disease. Atau dia kehilangan zat besi akibat perdarahan menahun. Ya, contohnya memang dia penyakit kronik, ya ada perdarahan yang sedikit-sedikit tapi pasti perdarahannya ya. Oke. Nah, jadi perdarahan yang menahun itu contohnya penyakit kronik dari IBD. Nah, ya, Crohn disease tadi. Kalau di saluran cerna akibat adanya tukar peptik juga bisa, pemakaian NSAID
adanya kanker lambung, kanker kolon, divertikulitis, hemoroid, infeksi cacing tambang. Nah, ini juga sering sekali, Bang. Nanti kalau kita udah masuk ke bagian TropMed ya, di situ ada blok cacing tambang, materi tentang cacing tambang. Orang yang terkena cacing tambang, ciri khasnya dia sering keluar tanpa memakai alas kaki. Jadi cacing tambang itu larvanya menembus kaki, jadi bisa langsung masuk ke peredaran darah, kemudian di usus dia akan menyerap nutrisi, terkhusus nutrisi zat besi. Makanya pada orang yang cacingan itu penyebabnya cacing tambang, gejala paling awal dia datang dengan keluhan 5L, lemah letih lesu lunglai, mudah lupa, HB-nya turun, mukanya pucat, pas kita lihat di fesesnya ada telur cacing tambang. Berarti diagnosisnya anemia defisiensi besi, ya kan? Et causa cacing tambang atau hookworm. Nah, jadi memang pada anemia defisiensi besi ini kita harus cari apa penyebabnya. Ya, harus cari tahu penyebabnya kenapa. Atau pada pasien yang haidnya memanjang, menorrhagia atau metorrhagia. Pada saluran kemih terjadi hematuri, pada saluran nafas pasiennya batuk terus batuk darah, TB yang nggak diobati lama-lama bisa batuk darah berkepanjangan dan terjadi anemia defisiensi besi. Faktor nutrisi, kekurangan jumlah besi total dari makanan. Kalau ditanya makanan mana yang paling banyak mengandung zat besi, makanan daging-daging merah. Di situ zat besinya sangat tinggi. Kalau sayuran sebenarnya ada juga zat besi, tapi zat besi ini ada dua jenis. Ada yang zat besi heme, ada yang non heme. Nah, zat besi yang paling bagus itu yang heme. Yang heme ini didapat dari mana? Dari daging. Kalau yang non heme ini didapat dari sayur-sayuran. Oke. Kemudian kualitas besi yang tidak baik, ya kualitas besi yang tidak baik itu didapat misalnya dari kebiasaan banyak makan serat, dia makan rendah vitamin C, rendah daging. Jadi salah satu suplemen yang harus ditambahkan itu vitamin C ya pada pasien yang anemia defisiensi besi karena vitamin C akan meningkatkan penyerapan zat besi. Atau sebenarnya dia nggak ada diet tapi memang tubuhnya yang memerlukan zat besi yang banyak. Ya, kebutuhan besinya meningkat pada tubuh pasien ini. Contohnya pada bayi yang prematur, remaja, anak-anak dalam masa pertumbuhan, dan pasien yang hamil. Makanya kalau pasien hamil itu kita berikan salah satunya ada suplemen yang wajib kan asam folat. Satu lagi diberikan suplemen zat besi. Ya, kalau misalnya merek dagangnya itu Sangobion itu ada semua di sana. Ada zat besi, ada asam folat, ada vitamin B12. Nah, untuk anak-anak remaja juga ini salah satu program di Puskesmas. Ya, salah satu program di Puskesmas adalah kader-kadernya nanti turun ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan tentang pentingnya mengkonsumsi suplemen penambah darah. Ya, bisa suplemen besi, ya bisa merek dagang yang lainnya. Intinya yang berisi sulfasferosus. Kenapa sasarannya anak-anak sekolah? Ya di situ nanti anak SMP yang baru mens. Nah, mereka ya kan ketika mens itu pada masa pertumbuhan sangat besar kebutuhan zat besi. Ditakutkan tidak cukup dari makanan saja, makanya harus diberikan suplemen zat besi. Atau gangguan absorpsi besi, contohnya gastrektomi atau penyakit kolitis atau topical sprue. Topical sprue ini nama lainnya celiac disease, di mana pasiennya ini mengalami sebenarnya ini penyakit autoimun juga ya Bang. Bukan autoimun, dia penyakit defisiensi. Jadi dia defisiensi gluten. Pasiennya tidak bisa mengkonsumsi karbohidrat laktosa. Jadi dia nggak bisa makan karbohidrat. Nah, nggak bisa makan nasi gitu ya. Jadi nanti dicarilah pengganti makanan pokoknya itu apa gitu ya. Oke. Nah, jadi ini dia patogenesisnya, Bang. Sebenarnya kalau untuk soal itu jarang ditanya patogenesis. Di sini supaya biar paham aja, nggak usah pada dihafal. Ya.
Dari perdarahan menahun menyebabkan darah yang hilang itu hilang juga zat besi di sana, sehingga cadangan besi juga akan menurun. Ya, jika cadangan besi menurun, keadaan ini disebut sebagai iron deplete state ya yang tadi. Nah, sehingga nanti lama-lama eritropoiesis akan terganggu. Nah, jadi pertama sekali tadi diralat ya, Bang. Ketika kekurangan zat besi, yang berkurang pertama sekali adalah ferritin serum. Oke. Nah, pada keadaan ini terjadi peningkatan absorpsi besi di usus serta pengecatan besi di dalam sumsum tulang menjadi negatif. Artinya, kalau kita ambil sampel sumsum tulangnya, kita aspirasi sumsum tulangnya, kita lihat ada nggak besi di sumsum tulang. Pasti besi di sumsum tulangnya negatif. Kenapa? Karena memang dia sedang mengalami kekurangan zat besi ya. Nah, apabila kekurangan besinya terus berlanjut, maka cadangan menjadi kosong sama sekali, sehingga tidak ada lagi cadangan untuk eritropoiesis. Akibatnya terjadi gangguan bentuk pada eritrosit. Oke, jadi MCV dulu nih yang berpengaruh, ya berubah, mengecil. Tetapi anemia secara klinis belum terjadi. Oke, ini disebut sebagai iron deficient erythropoiesis. Nah, oke, jadi pada fase ini kelainan pertama yang dijumpai adalah peningkatan kadar free protoporin atau zinc protoporin. Ya, protoporpirin. Nah, kemudian saturasi transferin akan menurun dan TIBC akan meningkat, ya. Oke. Nah, jadi satu lagi tambahan selain dari TIBC juga akan terjadi peningkatan dari reseptor transferin. Jadi reseptor transferin ini adalah reseptor untuk si transferin. Transferin ini dia sama seperti TIBC, fungsinya adalah untuk mobilisasi dari zat besi tadi ya. Kalau misalnya jumlah zat besi ini terus menurun, maka eritropoiesis makin terganggu sehingga HB-nya akan menurun. Maka timbullah anemia hipokrom mikrositer. Oke. Nah, pada saat ini terjadi kekurangan besi pada epitel serta beberapa enzim yang dapat menimbulkan gejala pada kuku, epitel mulut, faring, serta berbagai gejala lainnya. Jadi ini menjawab kenapa bisa terjadi ada kuku sendok, ada atrofi papilidah, karena di epitel-epitel kita itu memerlukan zat besi untuk metabolismenya. Nah, jadi ketika tidak ada zat besi, maka pembentukan dari sel-selnya itu akan terganggu. Nah, ini tadi gejala-gejala khas dari anemia defisiensi besi ya, Bang. Ada kuku sendok, ya, atrofi papilidah, stomatitis angularis. Beberapa keadaan bisa ada disfagia, ada atrofi mukosa gaster, ya. Kalau atrofi mukosa gaster, akibatnya asam lambung tidak dihasilkan. Kalau asam lambung tidak dihasilkan, penyerapan zat besi akan semakin buruk. Nah, oke. Sebentar ya, Bang. Iya, Dek. Sebentar ya, Bang. Nah, oke. Jadi asam lambung itu dibutuhkan juga untuk penyerapan zat besi. Salah satu faktor yang dibutuhkan adalah asam lambung. Kemudian pika, keinginan untuk makan makanan yang tidak lazim, tanah liat, es, lem, dan lain-lain. Nah, oke. Kemudian ini tapi jarang ini ya, sindrom Plummer-Vinson atau sindrom Peterson-Kelly. Ini merupakan kumpulan gejala yang terdiri dari adanya anemia hipokrom mikrositer, atrofi papilidah, dan disfagia.
Nah, ini kita lihat. Jadi sebenarnya gambaran hapusan darah tepi dari anemia defisiensi besi itu banyak. Sebenarnya kan anemia defisiensi besi, talasemia, sideroblastik itu kan judul besarnya anemia mikrositik hipokrom. Jadi gambarannya hampir-hampir mirip, Bang. Kadang tumpang tindih gambarannya. Sama-sama ada gambaran anisositosis. Anisositosis itu apa? Sel darah merahnya ukurannya tidak sama. Anisositosis tidak sama dalam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan ada poikilositosis. Ini bentuknya yang tidak sama. Ada bentuknya seperti pensil, ada bentuknya seperti sel target dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat yang paling ini dia ya. Di sini. Oke. Untuk anemia defisiensi besi ya bisa membentuk seperti sel seperti cincin. Jadi gambaran selnya seperti cincin. Ini kalau ukuran selnya sudah terlalu kecil disebut sebagai ring cell, atau dia bisa memanjang seperti elips. Ini seperti elips, memanjang dia seperti elips. Ini seperti cincin, ring cell, ini seperti elips. Atau sel pensil, paling sering sel pensil ya, atau cigar sel nama lainnya. Sel pensil, cigar sel itu sama. Ya, ini yang paling sering. Kadang-kadang dijumpai sel target, tapi sel target ini lebih sering dijumpai pada talasemia. Oke. Nah, jadi dalam pemeriksaan indeks eritrosit ya, atau pada pemeriksaan hapusan darah tepi bisa kita lihat juga MCV, dijumpai MCV-nya di bawah 80. MCHC-nya konsentrasinya di bawah 31%. Oke. Jadi anemia hipokrom mikrositer ya kita tegakkan jika terdapat 2 dari 3 parameter di bawah ini. Ya, untuk anemia defisiensi besi kita tegakkan kalau ada 2 dari 3 parameter di bawah ini. Besi serum di bawah 50. Ini kadarnya diingat ya Bang, mana tahu keluar. Besi serum di bawah 50, TIBC meningkat di atas 350, transferin menurun di bawah 15%. Ferritin serum menurun di bawah 20 mg per desiliter. Nah, kalau kita lakukan pengecatan pada sumsum tulang ya dengan pewarnaan biru Prusia atau pearl stain nama pewarnaannya menunjukkan negatif cadangan besi, tidak ada cadangan besi di sana, tidak ada butir-butir hemosiderin di sana. Ya, jadi nanti besi di sumsum tulang negatif katanya. Oke, itu menunjukkan anemia defisiensi besi. Oke, kalau misalnya kita lakukan pemberian sulfasferosus 3 kali 200 mg per hari selama 4 minggu, ini akan bisa meningkatkan kadar hemoglobin lebih dari 2 gram per desiliter. Ya. Jadi tata laksananya tadi sama ya Bang, kita pakai sulfasferosus, dosisnya 3 kali 200 mg. Setiap 200 mg sulfasferosus itu mengandung 66 besi elemental. Maksudnya apa? Jadi ada banyak kandungannya, yang kita butuhkan tadi besinya saja, besi elementalnya ada 66 mg. Tapi ini sudah cukup karena zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh kita per hari adalah 60 mg. Jadi makanya yang terpilih sulfasferosus. Sebenarnya ada banyak suplemen besi, ada banyak preparat besi, ada sulfasferosus, ferrous fumarat, ferrous sulfat. Jadi yang paling kita pakai itu sulfasferosus karena zat besi yang dibutuhkan itu sangat sesuai ya dengan kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, jadi yang bisa diabsorpsi nanti 50 mg per hari. Ini bisa meningkatkan ya, dosis sulfasferosus ini bisa meningkatkan eritropoiesis 2-3 kali dari normal. Nah, jadi sediaan yang lain itu ada ferrous gluconat, ferrous fumarat, ferrous laktat, ferrous succinat. Nah, sediaan ini harganya lebih mahal, tetapi efektivitasnya dan efek sampingnya hampir sama dengan sulfasferosus. Itu juga alasan kenapa kita pilih sulfasferosus. Nah, jadi penggunaan zat besi itu lebih baik
diberikan saat lambung kosong. Tapi memang ini efek sampingnya lebih parah. Lebih parah apa? Lebih parah mual muntahnya. Kenapa saat lambung kosong? Karena zat besi ini sangat baik dikonsumsi ketika perut dalam keadaan asam. Nah, jadi ketika lambung kosong itu kan keadaan lambung masih dalam asam ya, masih dalam keadaan asam karena belum ada makanan. Jadi lebih baik. Tapi nanti hati-hati efek sampingnya. Nah, kalau mengalami intoleransi mual muntah ya, maka harus kita berikan saat atau setelah makan. Efek samping utama adalah gangguan gastrointestinal seperti mual muntah dan konstipasi. Ya, untuk mengurangi efek samping kita harus turunkan dosis menjadi 3 kali 100 mg dulu, baru lama-lama nanti akan ditingkatkan. Oke, pengobatan zat besi ini diberikan 3-6 bulan dan dianjurkan sampai, ada juga yang menganjurkan selama 12 bulan. Nah, setelah kadar Hb-nya tadi normal, ya kan, kita turunkan dosisnya untuk dosis pemeliharaan sebesar 100 mg. Nah, dan itu dipertahankan selama 2-6 bulan setelah Hb normal. Berikan bersamaan dengan preparat vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besinya. Oke. Dan edukasi untuk mengkonsumsi zat-zat yang banyak vitamin besi, zat besi. Contohnya hati dan daging. Bisa juga kita berikan zat besi secara parenteral jika memang diberikan secara oral itu dia sangat sangat intoleransi, jadi nggak harus kita berikan yang parenteral, atau memang pasiennya ada gangguan pencernaan, ada kolitis ulceratif, ada Crohn disease, percuma kita kasih suplemen besi, nggak bisa juga diserap oleh tubuhnya, maka harus diberikan secara parenteral. Oke, misalnya pasiennya juga sudah melakukan gastrektomi, pasti penyerapan besinya terganggu, jadi nggak bisa juga kita berikan yang oral. Dan lain-lainnya, Bang, ada keadaan kehilangan darah yang banyak, jadi harus cepat nih kita pemberian zat besinya, jadi kita berikan yang parenteral. Oke, nah, atau dia memang defisiensi zat besi karena penyakit ginjal, karena pemberian eritropoietin. Jadi pemberian eritropoietin secara berlebihan pada penyakit ginjal kronik itu bisa menurunkan zat besi secara relatif, ya. Tapi nanti kalau misalnya eritropoietinnya sudah kita stop, ya, pelan-pelan nanti zat besinya akan meningkat lagi. Jadi catatan kalau misalnya kita mau memberikan eritropoietin pada penyakit ginjal kronik, bisa kita sertakan dengan pemberian zat besi yang parenteral. Oke, nah kemudian kapan harus kita lakukan transfusi darah? Ya, transfusi darah sebenarnya jarang, tapi tetap bisa kita indikasikan pada pasien yang memiliki penyakit jantung, ya, dan bisa mengancam gagal jantung pada pasien ini, maka kita berikan transfusi pada anemia defisiensi besi. Atau anemia yang sangat simptomatik, bisa sampai pingsan pasiennya, ya, maka kita berikan transfusi darah. Atau pusing yang sangat mencolok, atau pasien yang memerlukan peningkatan kadar Hb yang cepat seperti pada kehamilan trimester akhir atau preoperasi. Nah, ini sering kayak gini kan, pasiennya hamil, ya kan, hamil trimester akhir, dia mau dijadwalkan SC. Pas kita lihat dia anemi, ya kan. Kalau kita kasih cuman preparat oral saja, zat besi suplemen saja, ini takutnya nggak akan bisa mengejar ketika pasiennya kehilangan darah ketika operasi. Jadi harus kita lakukan pemberian ini udah masuk indikasi transfusi darah. Jadi pikirkan untuk transfusi darah sebelum operasi atau pada saat trimester akhir. Jenis yang terpilih adalah PRC, ya, packed red cell. PRC ini artinya di dalam komponen darah itu semuanya sel darah merah.
Oke. Oke, ini dalam pengobatan preparat besi, seorang pasien dinyatakan memberikan respon baik jika retikulositnya naik. Jadi kan Bang, ya nanti di sini ada catatannya. Nah, kita agak lompat ke bawah ya, supaya nyambung pembahasannya. Setelah kita berikan zat besi pada pasien anemia defisiensi besi, yang pertama sekali kita nilai apa? Yang kita nilai itu retikulosit, karena HB itu lama naiknya. 1 bulan setelah terapi dia baru meningkat. Tapi kalau retikulosit 2 minggu setelah terapi itu udah nampak peningkatannya. Nah, jadi makanya tadi retikulosit ini apa? Retikulosit ini sel darah merah yang muda. Bentuknya lebih kecil daripada sel darah merah yang sudah dewasa ya, sel darah merah yang sudah dewasa. Jadi kalau ditanya pasien baru mengkonsumsi sulfasperosus, nah baru 2 minggu, apa yang diperiksa? A, HB, B, retikulosit, C, kadar besi serum. Yang kita periksa retikulosit dulu. Kalau retikulositnya meningkat, berarti pengobatan kita berhasil. Ya, berarti pengobatan kita berhasil. Baru nanti 1 bulan setelah terapi disusul HB-nya meningkat. Bisa 2, ya, bisa lebih dari 2 mg per desiliter kalau misalnya memang dia mengkonsumsi obat rutin. Oke. Jadi tanda pengobatan berhasil itu dari retikulositnya. Di sini kita lihat, oke, pada minggu pertama ya mencapai puncak pada hari ke-10, si retikulositnya akan meningkat dan normal lagi pada hari ke-14. Setelah itu akan diikuti dengan kenaikan HB 0,15 gram per hari atau 2 gram per desiliter setelah 3-4 minggu. Hemoglobin akan menjadi normal setelah pengobatan 4-10 minggu. Oke, jika respon terhadap terapi tidak baik, maka perlu dipikirkan apakah pasiennya tidak patuh minum obat atau dosisnya kurang atau masih ada perdarahan yang cukup banyak atau ada penyakit yang lain seperti penyakit kronik misalnya kanker ya, atau misalnya diagnosis kita salah, rupanya dia bukan defisiensi besi. Coba cari penyebab yang lain ya, diagnosis yang lain. Oke. Nah, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Oke, kira-kira nomor 4 ini jawabannya apa Bang? Seorang laki-laki berumur 25 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan lemas. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan HB-nya 10, trombosit 200.000, leukosit 10.000. Riwayat pemeriksaan endoskopi sekitar 2 tahun yang lalu dan didiagnosa dengan ulkus duodenum, namun menyangkal dan adanya riwayat hematokezia maupun melena. Manakah hasil berikut yang ditemukan pada pemeriksaan penunjang? Berarti ini kan ada anemia, nggak dikasih tahu ya MCV, MCHC-nya ya, Dek ya. Yang Iya, pasti ini ada anemia ya kan. HB-nya kan laki-laki kan nggak boleh di 10 kan, berarti ini termasuk anemia. Jadi kalau retikulosit ini kan ini untuk menentukan kayak tadi kita evaluasi terapi. monitor, nggak usah, salah lah dia. Iya. Salah, itu salah. MCV ini pun bisa kita coret karena kan kalau seandainya ini persepsi kita kan berarti anemia penyakit kronik ataupun perdarahan kan? Iya, betul Bang. Iya kan, berarti kan penyakit harus kronik atau perdarahan. defisiensi besi atau defisiensi besi. Defisiensi besi. Berarti MCV-nya harus malah rendah ya kan? Salah juga di ferritin normal. Salah lah, ferritinnya harus tinggi dia kan? Ya, betul. Ya. Oke. Jadi yang TIBC ini apa ini? Tadi kita belum singgung kayaknya kan? TIBC ini yang Fikri bilang, ini mobilnya zat besi. Iya. Total iron binding capacity. Harusnya kalau dia anemia defisiensi besi, dia mengalami peningkatan. Nah, itu salah kan, penurunan.
Ini memang ada tadi disinggung nih first ini. Ya. Jadi ini kan Bang, ini dia bagannya. Nah, kenapa? Tunggu, kita lihat dulu faktor risikonya. Kenapa kita berpikir ke anemia defisiensi besi? Dia hanya memasukkan kata kuncinya satu di sini untuk anemia defisiensi besi. Ini kan secara umum gejala anemia. Anemia kan ada banyak penyebabnya. Tapi kata kunci untuk menegakkan anemia defisiensi besi, dia ada ulkus. Ada ulkus di duodenum. Ya kan? Kita tahu di duodenum tadi penyerapan zat besi yang paling baik. Kalau ada gangguan di situ berarti gangguan penyerapan zat besi. Artinya kita ambil kesimpulan jangan-jangan zat besinya ini yang terganggu. Makanya kita lebih ke anemia defisiensi zat besi. Nah, kita lihat pilihannya semua nggak ada yang mengarahkan ke anemia defisiensi besi. MCV ini yang meningkat, berarti kalau dia meningkat, dia punyanya makrositer. Kalau makrositer itu yang mengalami gangguan vitamin B12 sama asam folat. Nah, ini vitamin yang mengalami gangguan adalah si zat besi. Nah, kalau zat besi, besi di sumsum tulangnya negatif. Besi di sumsum tulangnya negatif. Oh, di bawah dia, besi sumsum tulang. Oke, di bawah sini. Untuk gambaran besi sumsum tulang negatif, itu nanti anemia defisiensi besi. Ya, atau Pearl stain-nya negatif. Nah, tapi kalau dia positif, berarti dia penyakit kronis. Nah, jadi itulah yang membedakan di mana anemia defisiensi besi, di mana penyakit kronis. Satu lagi nanti kalau penyakit kronis kan Bang, terbalik, TIBC-nya menurun, ferritinnya malah meningkat atau normal. Ya, kalau anemia defisiensi besi, TIBC-nya meningkat, ferritinnya menurun. Kalau penyakit kronik ini paling sering nanti ada dia karena kanker Bang. Nah, jadi kanker ini kan terjadi inflamasi secara terus-menerus, menahun inflamasinya. Di situ nanti inflamasi ada tumor necrosis factor, dia akan menghambat si ferritin. Jadi ferritin ini tidak bisa dikeluarkan. Mau dikeluarkan si ferritin ini dari jaringan untuk kebutuhan sehari-hari zat besi kita kan, dihambat oleh si TNF tadi. Akibatnya apa? Akibatnya kayak misalnya kita nabung di bank tapi pin ATM kita terblokir. Jadi kita sama sekali nggak bisa ngambil uang. Jadi uang kita menumpuk aja di sana. Lama-lama ferritinnya akan meningkat. Oke, nah jadi pertama lihat dulu besi serumnya menurun, baru lihat si besi sumsum tulang negatif atau positif, atau bisa dilihat TIBC atau ferritin. Kalau besi serumnya normal, diagnosisnya itu bisa talasemia atau anemia sideroblastik. Oke, bisa kira-kira Bang? Bisa, Dek. Oke. Berarti ini pas ya jawabannya yang entok. Kalau yang ini Bang, nomor 5. Seorang perempuan usia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan muka pucat dan mudah lelah. Pasien juga mengeluhkan sering pusing. OS juga mengeluhkan jantung berdebar-debar dalam seminggu ini. OS dikonsulkan dari bagian kebidanan dengan diagnosa CA cervix stadium 3A dan direncanakan akan dioperasi elektif. Pada pemeriksaan fisik, sensorium komposmentis, tekanan darah 90/60, pernapasan 26 kali per menit, pulsnya 104 kali per menit, temperatur afebris. Pada pempis dijumpai konjungtivanya pucat, skela ikterik nggak ada, atrofi papili udah nggak ada, stomatitis angularis nggak ada, organomegali pada abdomen tidak dijumpai. Pada lab darah rutinnya HB-nya 6,4, leukosit 6.500, trombosit 235.000 dengan HT 18,6, NCV rendah, MCH-nya rendah. Pada pemeriksaan morfologi darah tepi kesan anemia hipokromikositer, kadar besi serum rendah, serum ferritin normal, TIBC itu menurun. Hitung retikulosit sedikit meningkat. Terapi yang paling tepat untuk pasien di atas adalah Abang berpikir di sini pasien akan dilakukan
operasi elektif, Dek. Hmm. Jadi kalau seandainya akan dilakukan operasi elektif, nggak akan mungkin kita kasih obat oral. Ya. Jadi kayak yang A, B bisa kita coret, E lagi nggak mungkin. Jadi antara C dan D, ya kan? Jadi kalau di sini kita lihat kan hanya HB saja yang rendah. Jadi ngapain kita transfusi yang whole blood? Jadi abang setuju dengan PRC? Oke, jadi transfusinya PRC Bang. Bentar ya Bang. Iya, Dek. Nah, transfusinya PRC, ya kan? Mm-hmm. Oke, benar jawabannya Bang. Jadi ini kalau di buku penyakit dalam dibilang seseorang kalau datang dengan muka pucat artinya HB-nya udah di bawah 7. Nah, ini sesuai ya dengan soal. HB-nya 6,4 gram per desiliter. Jadi nanti kalau misalnya memang ada pasien muka pucat, abang udah perkirakan, oh ini HB-nya mungkin di bawah 7 ya. Nah, itu juga salah satu indikasi dari transfusi kalau HB di bawah 7. Nah, kemudian kalau mau kita diagnosis ini lebih kemana dia Bang? Anemia defisiensi, anemia apa nih Bang kalau kita diagnosis? Sebentar ya. Ini agak sulit ini masalah ferritin ini. TIBC menurun, ferritin bentar ya. Berarti kan dengan hipokrom mikrositer ini kan kalau enggak defisiensi besi ada, tapi dia bilang kadar besi serum rendah, ya udahlah defisiensi besi lah pasti. Tadi kan bagannya kalau kadar besi serum rendah kita lihat TIBC ferritin. Ya kan? TIBC ferritin. Kalau TIBC-nya meningkat, ferritinnya menurun, itu anemia defisiensi besi. Di sini TIBC-nya normal, ferritinnya normal, TIBC-nya menurun. Berarti yang kebalikannya. Kalau ferritin normal atau meningkat, TIBC-nya menurun, ya kan Bang? Berarti dia anemia penyakit kronik sesuai dengan faktor risikonya. Ya riwayatnya dia kanker kanker serviks. Ini contoh soal anemia penyakit kronik. Jadi kalau ada ferritin TIBC bisa dilihat dari situ. Satu lagi dari mana? Dari nanti kadar besi di sumsum tulang, pewarnaan besi di sumsum tulang positif katanya. Itu juga menunjukkan anemia penyakit kronik. Oke. Bisa kira-kira Bang? Ada bagian tentang ferritin atau TIBC nih di bawah nanti? Ada tadi Bang di sini. Ada ya. Karena ini sering juga. Ya memang agak lompat-lompat ya Bang. Nah. Jadi nanti kesimpulannya di sini kita buat kesimpulannya reviewnya di sini ya. Oke. Ya udah. Karena ini sering lo keluar nanti nih. Jadi dia ABCDE-nya tuh tentang gitu, ferritin normal, TIBC-nya gitu dia. Jadi nanti diagnosanya udah dikasih tahu. Jadi ini dari hasil labnya apa yang kita harapkan gitu. Dia sering kali soalnya kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang terbalik-balik kan. Itu kira-kira ada nggak cara carcepnya itu Dek? Atau arahannya gimana yang harus kita lihat gitu? Sering ini jadi, keluar. Cara menghafalnya gini Bang. Abang pakai urutan, pakai checkpoint, ya kan? Pertama abang pastikan ini memang soal anemia enggak? Soal anemia dari gejala umum anemia. Tengok 5L tambah HB. Ini yang pertama. Oke? Oh iya, anemia. Baru abang cari anemianya anemia yang mana? Apakah yang kedua ya? Apakah mikrositer? MCV-nya aja abang lihat. Apakah MCV-nya menurun, MCV normal, atau MCV meningkat? Ya. Nah, MCV normal atau MCV-nya meningkat. Pastikan dulu di antara tiga ini. Jadi untuk memperkecil diagnosisnya. Kalau dia menurun berarti pakai yang ini. Langsung abang jawab mikrositer. Mikrositer itu pasangannya pasti hipokrom. Kalau di soal ya. Kalau di pasien real case bisa juga dia mikrositer tapi kromnya normal.
Nah, tapi kalau di soal mikrositer pasangannya hipokrom. Hipokrom. Baru langsung abang lihat ada nggak besi serumnya ditampilkan di soal atau serum iron Si. Kalau besi serumnya menurun, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, tengok profil besi. Kita anggap pemeriksaannya itu secara menyeluruh profil besi. Profil besi ini ada besi serum, ada TIBC, ada ferritin. 3 ini yang paling sering keluar. Serum iron, TIBC, sama ferritin. Lihat kalau dia menurun, berarti abang langsung coret thalassemia sama anemia sideroblastik. Pikirkan defisiensi besi atau penyakit kronik. Oke, kalau dia menurun. Nah, kalau besi serumnya menurun, ya masuk ke ini. Oke, ini nggak usah kita buat profil besi. Yang ketiga, tengok besi serum iron, besi serum dulu. Besi serum. Yang keempat baru tengok TIBC dan si ferritin. Abang hafal salah satu aja. Jadi abang versuskan ini kan. Anemia defisiensi besi versusnya penyakit kronik. Kalau TIBC meningkat, ferritin menurun, itu anemia defisiensi besi. Kalau terbalik, TIBC-nya menurun, ferritinnya meningkat atau normal, itu berarti punyanya anemia penyakit kronik. Baru yang kelima, kalau misalnya nggak ada TIBC ferritin, bisa dipakai besi sumsum tulang atau pearl stain tadi. Kalau dia negatif, berarti dia anemia defisiensi besi. Kalau dia positif, berarti dia penyakit kronik. Jadi ada 5 tahap yang harus abang hafal nanti. Ini hafal mati, Bang. Jadi nanti jumpa soalnya kita udah nggak meraba, tengok dari mana dulu ya. Pastikan dia anemia, pastikan dia mikrositik, normositik atau makrositik, pastikan dia memang defisiensi besi, ya. Kemudian pastikan dia penyakit kronik atau defisiensi besinya. Penyakit karena anemia defisiensi besinya. Oke, bisa kira-kira Bang? Bisa dia. Oke, jadi ada 5 tahap ya. Nah, selanjutnya. Izin dek, berarti kalau seumpamanya ada masalah dengan faktor risiko keganasan udah pasti kronik kita buat itu ya? Harusnya iya, tapi tetap kita lihat dari sini ya Bang. Dari profil besinya. Besi serum, TIBC, dan besi di sumsum tulang. Karena ya itu namanya kan faktor risiko biasa. Bisa aja dia memang kanker, tapi sekarang pemeriksaannya ya anemia defisiensi besi. Jadi diagnosisnya tetap anemia defisiensi besi. Tapi kalau nggak ada pemeriksaannya, dia bilang cuma kanker aja, itu lebih sering ke penyakit kronik, Pak. Karena memang dari patofisiologinya tadi, kanker itu terjadi inflamasi berkepanjangan. Inflamasi itu nanti muncullah faktor-faktor inflamasi, contohnya si tumor nekrosis faktor tadi, dia akan menghambat si ferritin. Jadi ferritinnya nggak bisa digunakan, diblokir ya si ferritinnya. Makanya pasiennya bisa mengalami anemia ya, karena ferritinnya nggak bisa dikeluarkan. Jadi zat besinya nggak bisa dipakai. Oke, bisa kira-kira Bang? Bisa deh. Sip. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bang? Masih belum. Oke, masih belum. Kita lanjut soal selanjutnya Bang. Kalau ini Bang, nomor 6. 6. Seorang wanita berusia 45 tahun mengeluh cepat lelah dan sempoyongan. Hal ini dialami pasien sekitar 4 bulan terakhir. Riwayat keluarga menderita penyakit yang sama dijumpai, yaitu kakak kandung penderita. Pada pemeriksaan fisik dijumpai konjungtiva pababa inferior pucat, tidak dijumpai adanya organomegali. Hasil lab menunjukkan Hb 2,1, leukosit bagus, trombosit bagus, NCV rendah, MCH rendah. Berarti ini udah jelas anemia mikrositik hipokrom, ya kan? Anemia hipokrom mikrositer. Kemudian di sini dia nggak ada singgung profil besinya dia. Tapi ada RDW di sini. Ya. Iya kan? Oh, berarti ini. Bentar. Abang B sama E udah bisa kita coret.
Ya, B Betul. sama E, ya, B sama E bisa coret. Oke. Hemolitik Apa juga bisa bisa ya? coret ya, Bang? Tinggal C sama D-nya ini. Kenapa ada RDW di situ ya? Ya, jadi RDW itu Bukan ya? terlalu bermakna ya, Bang. Dia nggak Hmm, terlalu bermakna. Ya, dia hanya menunjukkan distribusi sel darah merahnya, ya. Distribusi sel darah merah di dalam darah. Ya, artinya kalau RDW-nya meningkat, biasa itu meningkat itu ya. Kalau RDW-nya berarti dia meningkat, ya, berarti distribusi sel darah merah secara ukuran ya itu bervariasi, Bang. Nah, jadi berarti ada kalau RDW itu menunjukkan adanya poikilositosis. Ukuran eritrositnya yang beragam. Bukan poikilo, anisositosis. Ukuran sel darah merah yang beragam. Tidak sama dia. Berarti ada ini mendukung dari si MCV-nya. MCV menurun. Ya, mendukung dari MCV. Oke. Nah, jadi di sini memang dia lebih ke anemia defisiensi besi. Oke. atau Karena karena ada ini juga deh, dia nggak ada organomegali. karena nggak ada organomegali. Organomegali ini, jadi kalau misalnya ada anemia tambah ada organomegali, ini kan Bang, ini kemungkinan besar dia anemia hemolitik. Kenapa yang megali yang membesar itu dua ya? Kalau nggak hepar, spleen, bisa dua-duanya juga membesar. Ya, anemia hemolitik. Kenapa bisa membesar? Jadi banyak sel darah merah yang pecah. Yang memecahkan sel darah merah ini siapa? Si lien. Spleen itu kan fungsinya memecah sel darah merah. Sama hepar. Jadi kerja mereka meningkat. Makanya organnya bisa membesar. Jadi kalau nanti dijumpai anemia tambah organomegali, pikirkan itu anemia hemolitik. Nah, jadi di sini kan nggak ada, makanya anemia hemolitiknya bisa kita singkirkan. Kenapa nggak penyakit kronik? Karena nggak ada riwayat penyakit kronik. Kenapa kita pilih anemia defisiensi besi? Karena anemia defisiensi besi ini banyak kali faktor-faktornya. Bisa karena diet, bisa karena penyakit lambung, tapi di sini memang nggak di ini kan ya, nggak dibilang apa faktor risikonya. Ya, tapi kita pikirkan ini kemungkinan anemia defisiensi besi karena faktor risiko yang banyak. Bisa penggunaan NSAID berkepanjangan menyebabkan anemia defisiensi besi. Apalagi dia perempuan sedang haid, sedang mens. Ini juga meningkatkan risiko untuk anemia defisiensi besi. Ya, kurang khas memang soalnya. Tapi jawaban yang paling mendekat itu ke anemia defisiensi besi ya, Pak. Iya, Dek. Oke. HB-nya pun itu rendah kali ya. Rendah kali. Tekanan darahnya nggak ditulis. Ya, ini harus transfusi darah. Oke, kalau ini Bang. Oh, ini sama ya. Sorry, ini soalnya berulang. Sama. Nah, ini Bang. Nomor terakhir. Seorang wanita 28 tahun datang ke Poli IPD, dikonsul dari Poli Obgyn dengan G2, A2, hamil 18 minggu dengan anemia. Keluhan pucat dan mudah lelah. Riwayat anemia pada saat kehamilan sebelumnya. Tidak mendapatkan pengobatan, namun sempat ditransfusi sel darah merah 1 kali. Riwayat keguguran 2 kali saat kehamilan 2 dan 3 bulan. Riwayat anemia pada keluarga tidak diketahui. Selama ini menstruasi normal dan tidak ada riwayat perdarahan. Dari Pempix, tekanan darah bagus, nadi bagus, napas bagus, stem bagus, konjungtiva pucat, sklera bagus, hati dan limfa tidak teraba, pemeriksaan laboratorium HB 8,3, hematokrit 25, MCV 64, MCH rendah, leukosit oke, lombosit. Misalnya penunjaan yang paling tepat bentar ya. Ini berarti dia kalau nggak anemia anemia
kuasa penyakit kronik atau anemia defisiensi besi, ya kan? Karena kan hipokrom mikrositik. Ya, ini kan anemia mikrositik hipokrom. Itu Hipokrom. perlu kita tegakkan. Iya. Jadi kayak mana kita menentukannya? Kita harus memeriksakan besi serum. Ya. Kenapa nggak periksa elektroforesis Hb? Kenapa nggak periksa komtes? Kenapa nggak periksa darah di feses? Nah, jadi satu lagi tambahannya, Bang. Pasien datang anemia tambah organomegali tambah ikterik itu merupakan tanda dari anemia hemolitik. Anemia hemolitik itu judul besar, itu tong sampah juga, Bang. Anemia hemolitik ini ada banyak jenisnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang ekstrinsik dari luar, ada yang intrinsik dari dalam. Ekstrinsik ini contohnya dia memang ada sesuatu dari luar yang menyerang sel darah merah. Contohnya anemia hemolitik autoimun, AIHA. Ini anemia hemolitik juga, tapi karena autoimun. Satu lagi apa? Malaria. Pasien yang malaria itu pasti anemia, pasti nanti ada ikterik, pasti nanti ada organomegali. Ini anemia hemolitik juga, tapi anemia hemolitik yang ekstrinsik. Kalau yang dari intrinsik, kesalahannya dari dalam sel darah merahnya. Bisa dari hemoglobinnya, yang hemoglobin bisa dari membran sel darah merahnya. Di situ ada enzim namanya anemia G6PD. Pernah dengar kan, Bang, anemia G6PD? Kekurangan enzim G6PD defisiensi. Ini enzim yang ada di dalam sel darah merah. Satu lagi anemia karena ada penyakit katup jantung juga bisa. Nah, jadi nanti kita bahas yang itu anemia hemolitik. Nah, di sini elektroforesis Hb kenapa tidak perlu kita periksa? Karena ini untuk talasemia. Talasemia ini bunglon, nanti kita bahas. Bunglon kenapa? Dia ada di anemia hemolitik dan ada di anemia mikrositik. Jadi gambarannya itu gambaran MCV-nya rendah, kecil sel-sel darah merahnya menunjukkan adanya sel target, ditambah dengan ada gejala-gejala anemia hemolitik, skleranya ikterik, organomegali. Nah, untuk memeriksa kita periksa elektroforesa Hb. Kalau komtes ini untuk memeriksa AIHA, anemia hemolitik autoimun. Nanti dilihat komtesnya positif. Kalau positif berarti dia AIHA. Kalau asam folat bisa aja kita periksa karena dia hamil. Tapi nggak sesuai dengan MCV. Asam folat ini kita periksa kalau MCV-nya meningkat. MCV meningkat itu makrositer. Berarti yang bermasalah kalau nggak asam folat, ya vitamin B2, vitamin B12. Nah, jadi jawaban yang paling pas memang si besi serum. Karena kita curiga dia anemia defisiensi besi. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Oke, kalau penyakit kronik tadi udah kita bahas kan, MCV-nya menurun, MCH menurun, TIBC menurun, serum besi menurun, ferritinnya yang meningkat sendiri. Kalau penyakit defisiensi besi tadi kebalikannya, semuanya menurun, ferritin menurun, TIBC-nya yang TIBC yang meningkat sendiri. Ya, itu kebalikannya. Penyakit yang paling sering itu karena keganasan ya, cancer. Kemudian kita bahas tentang talasemia. Oke. Nah, talasemia ini MCV menurun sama, MCH menurun. Ferritin dan serum ironnya normal. Jadi talasemia ini kenapa? Talasemia ini masalahnya ada di hemoglobin, ya hemoglobinopati bahasanya. Nah, oke. Jadi gejala tambahannya, pasiennya ada ikterik, ada organomegali. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam anemia hemolitik. Kemudian gambaran mukanya itu nanti khas sekali, facies coli. Mukanya seperti tikus. Kenapa seperti ini?
Ini akibat adanya tumpukan zat besi di tulang-tulang wajahnya. Jadi tulang wajahnya akan berubah, ya, akan mengalami perubahan. Oke. Satu lagi di soal, talasemia ini kan penyakit genetik, diturunkan memang, ya, penyakit bawaan. Jadi sejak kecil dia pasti transfusi rutin, transfusi kontinu. Nah, jadi salah satu tanda di soal memang dari kecil dia sering melakukan transfusi darah. Berarti pasiennya ini kemungkinan talasemia. Nah, pada hapusan darah tepi atau morfologi darah tepi adanya gambaran sel target. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pastinya, gold standarnya kita periksa elektroforesis HB. Di situ kita bisa lihat adanya HbA atau HbA2 atau HbF-nya yang meningkat. Nah, kenapa bisa terjadi talasemia? Talasemia itu karena gangguan pada hemoglobin. Dia tidak bisa mengikat zat besi. Ya. Nah, makanya ya, zat besinya itu overload. Jadi pasiennya ini kan, Bang, dia makan zat besi, makan terus-menerus zat besi. Tapi zat besinya ini tidak bisa dipakai, akibatnya dia overload, kelebihan zat besi. Kebalikan dari anemia defisiensi besi, kalau talasemia malah zat besinya kelebihan. Zat besi ini kalau dia berlebih, dia akan merusak jaringan di dalam tubuh kita. Tissue damage. Nah, oke, karena dia akan menjadi radikal bebas di dalam tubuh. Oke. Jadi dia akan menumpuk di jaringan, tumpukan zat besi di dalam jaringan, ini kita skip dulu ya Bang, kita masuk ke bawah. Tumpukan zat besi di dalam jaringan akan membuat gangguan pertumbuhan kalau dia menumpuk di pituitari. Kalau dia menumpuk di jantung, dia akan membuat gagal jantung, kardiomiopati dan heart failure. Menumpuk di hati, dia akan membuat sirosis hepatis. Menumpuk di pankreas, membuat DM. Menumpuk di gonads akan membuat infertilitas. Nah, talasemia itu ada banyak jenisnya. Oke. Pertama kita bagi dulu ada talasemia yang mayor dan ada talasemia yang minor. Bang, kita agak lompat-lompat di sini ya, kita lompat lagi ke sini. Talasemia itu ada banyak jenisnya. Pertama kita bagi dulu ada talasemia mayor dan ada talasemia minor. Talasemia mayor ini talasemia yang ada gejalanya. Gejalanya itu anemia berat dan memerlukan transfusi seumur hidup. Kalau talasemia minor sering disebut sebagai traits talasemia, itu talasemia yang asimptomatik. Tidak ada gejala atau kalaupun ada gejala anemia ringan. Artinya dia tidak memerlukan transfusi seumur hidup. Nah, kemudian talasemia mayor nanti ada lagi jenisnya. Yang paling sering keluar ada yang alfa, ada yang beta. Sebenarnya ada banyak lagi, ada delta, ada gamma, tapi yang paling sering keluar alfa sama beta. Dari mana kita bisa melihat perbedaan alfa sama beta? Dari pemeriksaan elektroforesis HB. Kalau dijumpai elektroforesis HB, HbA-nya meningkat, HbA2, HbF menurun, berarti ini talasemia alfa. Tapi kalau HbA-nya menurun, HbA2 dan HbF-nya meningkat, berarti dia talasemia beta. Nah, oke. Ada alfa, ada minor, kemudian ada intermediate. Ada mayor, ada minor, kemudian ada intermediate, talasemia intermediate. Talasemia intermediate ini talasemia yang letaknya di tengah-tengah. Dia di antara mayor dan minor, ya. Nah, di antara talasemia mayor dan talasemia minor, dan paling sering terjadi di talasemia beta. Jadi talasemia itu kan tadi ada yang alfa, ada yang beta. Yang alfa ada yang mayor berarti dia memiliki gejala yang berat, ada juga yang minor. Yang beta gitu juga, ya, ada yang mayor, ada yang minor. Oke. Nah, khusus beta dia memiliki talasemia beta intermediate. Ya, secara klinis dia bisa asimptomatik, tapi kadang-kadang bisa menunjukkan gejala berat dan memerlukan transfusi darah. Jadi dia selang-seling, kadang mayor, kadang minor. Nah, talasemia beta intermediate merupakan kelompok kelainan yang heterogen dengan derajat yang beratnya itu bervariasi. Jadi ini kan masalahnya dia di kromosom, ya Bang ya. Jadi nanti ada diturunkan homozigot, ada yang heterozigot. Kalau yang homozigot ini lebih sering terjadi pada kalau dia
masalahnya di yang homozigot, ini nanti akan homozigot, maka nanti akan menjadi talasemia yang mayor. Tapi kalau yang heterozigot, ini nanti akan menjadi talasemia yang minor. Oke. Jadi kalau intermediate ini gimana? Gabungan antara homozigot dan heterozigot ganda pada talasemia beta. Atau heterozigot talasemia beta yang diperberat dengan faktor pemberat genetik berupa adanya triplikasi alfa. Jadi ada masalah kromosom alfa di sana juga. Selain kromosom beta, ada bermasalah juga di kromosom alfanya. Dalam bentuk yang heterozigot dan homozigot. Tapi ini nggak pernah keluar ya. Kalau kromosom ini nggak pernah keluar. Nggak usah abang hafal kali. Yang penting abang tahu, talasemia beta itu kadang dia menjadi mayor, kadang dia menjadi minor. Manifestasi klinisnya gimana? Kita bagi menjadi 3. Ya, ini untuk talasemia beta kita bagi menjadi 3. Ada tadi talasemia beta yang minor, yang trait, berarti dia asimptomatik. Keluhannya hanya anemia hemolitik, mikrositik, hipokrom. Satu-satunya bang, kalau misalnya abang jumpai gambaran sel darah merahnya kecil, mikrositik, ditambah adanya ikterik, ini langsung abang jawab talasemia. Tambah ada organomegali. Ini ciri khas pada talasemia. Kenapa? Karena talasemia ini dia bunglon. Dia ada di mikrositik dan ada di hemolitik. Hemolitik kan harusnya gambaran sel darah merahnya normal, normositik. Tapi kalau abang jumpai keluhan anemia hemolitik, ikterik, organomegali, ditambah dengan penurunan MCV, berarti itu talasemia. Nah, oke, jadi gambaran untuk talasemia minor atau yang trait, hemolitik, mikrositik, hipokrom. Kalau yang mayor, yang homozigot, ya ini gambarannya anemia berat yang bergantung pada transfusi darah. Dia memang harus transfusi darah rutin, kontinu. Talasemia beta intermediate gejalanya di antara beta mayor dan beta minor. Oke. Atau satu lagi yang terakhir, talasemia beta silent killer, silent carrier. Dia nggak ada gejala, tapi nanti dia bisa menurunkan, menghasilkan anak yang talasemia. Dia pembawa saja, nggak ada gejalanya. Nah, talasemia beta intermediate. Oke. Biasanya talasemia beta intermediate ini HB-nya itu bisa di atas sama dengan 7 gram ya, atau lebih tinggi. Nah, oke, tanpa mendapat transfusi HB-nya bisa 7. Oke. Nah, komplikasi yang terjadi pada talasemia intermediate ini diakibatkan oleh proses penyakitnya atau oleh proses pengobatannya. Jadi komplikasi pada talasemia bisa karena talasemia itu sendiri atau karena obat-obatan yang kita berikan. Nah, jadi hati-hati pada talasemia ini, komplikasinya bisa dari pengobatan yang kita berikan. Ya, talasemia, komplikasi dari penyakit talasemia itu sendiri apa? Jadi kan misalnya ada penumpukan zat besi di jantung, jadi kardiomiopati, ya, dan lain-lain ya bang, banyak sekali. Bisa ulkus maleolar, bisa ada terjadi deformitas kelainan pada tulang kalau misalnya zat besinya menumpuk pada tulang. Kemudian ini kan darahnya kental sekali, terlalu banyak zat besi sehingga darahnya kental, jadi bisa mengalami hiperkoagulasi, ya bisa iskemik di cerebral asimptomatik, bisa risiko aterogenesis, pembentukan plak di tulang, di pembuluh darah. Nah, kemudian yang sering ditanya, ini hampir selalu keluar di soal-soal di materi abang, indikasi transfusi pada talasemia intermediate. Ini dihafal ya bang. Yang pertama, kalau dia mengalami gangguan pertumbuhan. Yang kedua, kalau dia lagi stres sementara, contohnya hamil dan infeksi. Yang ketiga, ada manifestasi klinis anemia, pucat mukanya, berarti HB-nya udah turun kali, berarti harus transfusi. Ada gagal jantung yang kongestif, ada ulkus tungkai, berarti harus transfusi. Setelah kita lakukan transfusi, harus kita pantau. Kenapa? Kalau kita kasih PRC pada pasien talasemia, di dalam PRC itu kan ada zat besi ya kan bang? Maka zat besinya itu malah akan menumpuk di dalam tubuh pasien.
Maka itulah maksud dari kenapa pengobatan kita bisa memberikan komplikasi pada pasien thalassemia. Jadi pengobatan yang kita berikan malah menyebabkan penumpukan zat besi di jaringan sehingga bisa merusak jaringan-jaringan. Maka harus kita pantau besi pada penderita thalassemia. Ya. Pertama, setiap transfusi yang kita pantau adalah rata-rata asupan besinya. Yang kedua, setiap 3 bulan kita pantau dosis kelasi besi. Kelasi besi ini adalah pengikat besi. Apa itu pengikat besi? Jadi besi ini supaya dia tidak menumpuk di jaringan harus kita ikat dia. Kita kasih pengikatnya, namanya kelasi besi. Ya, contohnya nanti kita lihat di sini. Ada Defexoramin, Devarisox, Deferipron, DFO ya. Nah, ini salah satu obat yang harus kita berikan pada thalassemia kalau kita mau melakukan transfusi ya. Nah, oke. Kemudian kita pantau serial setiap 6 bulan pada anak. Ya, ini pada thalassemia yang terjadi pada anak-anak. Kita pantau setiap tahun. Yang kita pantau apa? Muatan besi di hati, fungsi jantungnya kita pakai pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat ada nggak kardiomiopati. Fungsi hati untuk melihat ada nggak sirosisnya, sirosis yang terjadi akibat penumpukan zat besi dan ferritin serial. Nah, oke. Jadi ini contoh dari dosis kelasi besi ya. Nah, ada tadi Deferasirox, ada Desferal, ada Deferipron. Oke, ada Defexoramin juga. Ini dosis-dosisnya. Nah. Oke. Nah, jadi ini tadi hati-hati kalau kita mau melakukan transfusi berkala pada anemia defisiensi besi. Akan menjadi komplikasi yaitu penumpukan kadar besi di jaringan. Maka harus kita tambahkan kelasi besi untuk mengikat zat besi. Contohnya tadi ada Defexoramin, Deferipron, Deferiprox, atau ICL 670 ini juga bisa diberikan. Ya, indikasi kita berikan pengikat zat besi kapan? Kalau ferritin sudah lebih dari 1000 Bang. Atau saturasi transferin lebih dari 50%, langsung berikan pengikat besi ya. Atau kita mau memberikan transfusi 5 liter, lebih dari 5 liter. Atau dia sudah melakukan transfusi lebih dari 10 kali. Mulai dari sejak dia transfusi sampai sekarang udah lebih dari 10 kali, maka harus diberikan pengikat zat besi. Atau dia sudah menjalani transfusi rutin lebih dari 1 tahun. Untuk thalassemia Bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Nanti kalau memang ada nanti Abang tanya. Tapi itu ya, exit itu ya. Exit ya. Gimana Bang? Apa terkenal itu obatnya? Exit itu Deveripox rupanya itu ya thalassemia ya. Oh, ini ya. Obat merek dagangnya Exit ya Bang. Merek dagang. Deveriprox. Deveriprox. Nah, baru anemia sideroblastik. Sideroblastik ini gampang kali Bang. Ya, nanti ada kata kuncinya. Anemia sideroblastik kalau teorinya susah. Karena defek di eritropoiesis akibat kelainan pada jalur porfirin. Jalur porfirin ini jalur yang dipakai dalam pembentukan eritrosit. Ya. Jadi zat besinya ini bisa masuk. Ini kan misalnya eritrosit. Eritrosit kan membutuhkan zat besi. Masuklah zat besinya ke dalam eritrosit. Bisa masuk dia ke dalam mitokondria eritrosit. Di sini zat besinya masuk. Tapi tidak bisa berikatan dengan HEM. Di dalam eritrosit itu kan ada HB. HB itu kan ada 2 komponen di sana. Ada HEM dan ada globin. Nah, HEM itu fungsinya untuk mengikat zat besi dan mengikat oksigen. Ya kan, Bang? Nah, jadi HEM ini pada orang sideroblastik dia tidak bisa mengikat eritrosit sehingga tidak bisa mengikat zat besi. Sehingga zat besinya tadi melayang-layang saja di eritrosit, melayang-layang di sini, nggak bisa diikat. Sehingga membentuk gambaran seperti mengelilingi cincin yang mengelilingi inti.
cincin yang mengelilingi intinya di tengah sini. Disebut sebagai ring sideroblas. Jadi kalau ada di soal ring sideroblas itu berarti kita jawab sebagai anemia sideroblastik. Ini kita ambil dari mana spesimennya? Dari bone marrow aspirate, dari aspirasi sumsum tulang. Kita lihat, kita ambil, baru kita lihat di bawah mikroskop. Nah, keadaan ini bisa genetik, bisa juga didapat. Kalau didapat dari mana? Biasanya faktor risikonya pasiennya minum alkohol atau dia menggunakan obat-obat tibia isoniazid. Nah, jadi keywordnya 5L, HB rendah, riwayat minum alkohol atau isoniazid. Pada BMP, bone marrow puncture atau bone marrow aspirate, dijumpai ada ring sideroblastik. Kemudian MCV-nya menurun. Oke, ini dia ya. Anemia sideroblastik, anemia yang timbul karena kurangnya penyediaan besi untuk eritropoiesis karena gangguan di mitokondria. Hal ini karena tidak bisa menyatunya besi ke dalam inkorporasi besi ke dalam hem. Oke. Etiologinya ya, ini kumpulan dari anemia mikrositik hipokrom berdasarkan etiologi. Defisiensi besi, penyakit kronik, anemia sideroblastik sama thalassemia. Kalau anemia sideroblastik ini termasuk ke dalam gangguan enzimatik di dalam sintesis hemnya. Hemnya yang bermasalah sebenarnya. Karena hemnya bermasalah pembentukannya, jadi dia tidak bisa mengikat hemoglobin. Tidak bisa mengikat si zat besi. Nah, ini gambaran dari hapusan darah tepi, Bang. Jadi semua bisa memiliki gambaran sel target, semua bisa memiliki gambaran anisositosis, semua bisa memiliki gambaran basophilic scripting atau dimorphism. Nah, tapi kita lihat mana yang paling sering. Sel target ini paling sering pada thalassemia. Satu lagi bisa juga pada sideroblastik. Nah, oke. Anisositosis pada sideroblastik dan pada anemia defisiensi besi. Kalau thalassemia jarang, bisa ada bisa enggak. Ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk tata laksana dari anemia sideroblastik ini ya, sebenarnya dia bergantung pada penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena alkohol, obat-obatan ya pasti harus kita jauhkan dulu nih penyebabnya. Oke. Tapi kalau misalnya karena keturunan genetik ya berarti nggak bisa kita apa-apakan ya. Nah, untuk kasus yang didapat, kasus anemia sideroblastik yang didapat dari obat-obatan, maka harus kita jauhkan toksin atau obat-obatan yang menyebabkan itu ya, penyakit anemia sideroblastik untuk supaya dia bisa recovery. Bisa juga kita tambahkan vitamin B6 atau pyridoxine ya. Kalau misalnya vitamin B6 ini tidak efektif, maka bisa kita tambahkan, kita lakukan transfusi darah. Oke, Bang. Nah, direkomendasikan juga pemberian bukan pemberian. Hindari penggunaan suplemen zinc ya, suplemen yang mengandung zinc. Dan penggunaan alkohol, hindari ya, karena bisa memperparah keadaan. Oke. Nah, ini tadi udah kita bahas ya kan, thalassemia. Jadi untuk anemia sideroblastik cukup lihat ada nggak ring sideroblastik di dalam sumsum tulangnya ya, pemeriksaan sumsum tulang. Nah, ini juga rangkumannya, Bang. Ya, sama tadi Terputus ya, Fikri.
Oke Bang, maaf ya Bang. Iya, nggak apa-apa, Fik. Sinyal ya, Dek, ya? Iya. Sampai mana tadi terputusnya Bang? Mana slide-nya, Dek? Tadi Bang. Yang bahasa Inggris tadi. Oh, sampai yang bahasa Inggris. Nah, Mm-mm. jadi intinya ya kan Bang di sini pengobatan untuk anemia sideroblastik bisa kita Nah, kasih piridoksin. Ini kan Bang? iya. Kasih piridoksin. Kalau pakai piridoksin nggak bisa juga dia recovery, nggak bisa ada perbaikan, maka baru diindikasikan pakai transfusi darah. Nah, catatan penting juga pada pasien anemia sideroblastik, jauhkan suplemen yang mengandung zinc dan jangan menggunakan alkohol ya karena bisa memperparah keadaan. Oke, nah ini tadi bagannya ya kan Bang. Nanti di sini catatannya kalau mau menegakkan anemia sideroblastik cukup lihat ada nggak ring sideroblast di dalam sumsum tulang. Nah, ini sama tadi ya. Di sini kalau misalnya pada talasemia kan Bang, obatnya tadi kan transfusi kontinu. Nah, supaya menghindari komplikasi yang terjadi nanti kalau ditanya apa? Adanya hemosiderosis. Hemosiderosis ini adalah tumpukan zat besi di jaringan. Nah, kalau ada ya, maka harus kita berikan defeksoramin ya, pengikat besi atau kelasi besi. Oke, coba kira-kira nomor 1 ini jawabannya gimana Bang? Seorang wanita 25 tahun datang ke poli dengan keluhan lemas dialami sejak 6 bulan terakhir. Nafsu makan baik. Riwayat sebelumnya pasien melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil leukosit 9.800, HB 9,8, platelet bagus, MCV-nya tinggi tuh ya, Dek ya. MCV 62. Normalnya kan 80 kan Bang? Berarti rendah ya. rendah. Oke. MCH-nya pun rendah, MCHC-nya 20, VFA serum, TIBC dan ferritin dalam batas normal. Oke. Berarti B bisa kita angsingkan. Ya. Iya, mantap Bang. Oke. Baru udah jelas kali deh, enak kali soalnya tuh. Ring sideroblast sudah jelas sekali lah. Ya udahlah, C. Ya, jadi hampir anemia sideroblastik itu pasti dia menunjukkan adanya ring sideroblast. Kalaupun nggak ada Bang ring sideroblastnya, ini kan kita udah lihat FE serum, TIBC, ferritin dalam batas normal. Berarti nggak mungkin lagi penyakit kronis sama defisiensi besi. Iya. Tinggal Abang lihat ada nggak gejala ikterik, ya? Ada nggak gejala ikterik tambah organomegali, splenomegali atau hepatomegali? Kalau nggak ada, berarti dia bukan talasemia. Berarti kan kemungkinannya tadi sideroblastik atau talasemia tinggal kan Bang? Kalau kita ikuti bagan ini, normal ferritinnya, normal besi serumnya, berarti kemungkinan talasemia atau anemia sideroblastik. Tapi rupanya dia nggak ada ikterik, nggak ada organomegali, berarti lebih ke anemia sideroblastik. Oke. Nah, bisa Bang? Bisa deh. Ya. Nah, yang ini Bang, nomor 2 Bang. Pasien perempuan usia 20 tahun melakukan pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan kuliah. Pasien saat ini tidak ada keluhan. Ada riwayat transfusi darah merah saat usia 8 tahun dan 15 tahun. Sudah 2 kali dia. Namun tidak diketahui penyebab kurangnya darah sehingga ditransfusi. Dari pemfis didapatkan limfa teraba Schaffner 1. Waduh, organomegali deh. Hasil pemfis menunjukkan HB rendah, MCV pun rendah, MCHC rendah, rekultilosit 2,1, leukositnya oke. Penulisan apa? Berarti kan kita mau menyingkirkan talasemia atau sideroblast. Iya, betul. Kita berarti kan kalau seandainya defisiensi besi sama penyakit kronik udah kita singkirkan deh. Kita sekarang ke yang bagian sebelah kanan. Kalau enggak talasemia, sideroblastik. Tapi kan kita kan mau melihat
apakah dia talasemia apa enggak. Makanya lah kita cek HB elektroforesis. Setuju, Abang. Mm-mm. Kenapa dari soal ini apa yang mendukung dia talasemia, Bang? Organomegali, Dek. Organomegali, sip. Gitu ya, Bang. Jadi kalau talasemia sama ada riwayat transfusi darah memang. Oh iya, Ya. ada 2 kali. Oke. Jadi Oke. kalau Ya. talasemia itu pasti seringnya ada riwayat transfusi darah. Ya karena dia belum pernah periksa elektroforesis AB, nggak tahu lah penyebabnya apa. Karena untuk menegakkan talasemia kita harus periksa elektroforesis AB. Kalau kita lihat, Bang, ini kira-kira talasemia mayor, minor, atau intermediate? Aduh, lupa Bang Dek. Yang Nah, mana tadi? jadi cara enaknya gini, Bang. Kalau minor, dia sama sekali nggak ada gejala, asimptomatik. Buatkan di situ, Dek. Kalau Buatkan di situ. mayor, ada di sini ya, Bang, tambahannya. Buatkan nanti. Talasemia. Kalau minor, ini memang asimptomatik dia, Bang. Nah, tidak ada gejala. Kalau mayor, ini ada gejala, simptom positif dan berat. Simptomnya berat, jadi perlu transfusi seumur hidup. Artinya transfusi tak putus-putus. Nah, intermediate. Kalau yang intermediate, selang-seling dia, Bang. Ya, kayak pas kasus ini, pasien ini kan, kadang-kadang dia muncul gejala, kadang-kadang enggak, intermediate. Oh, kasus kita ini bukan asimptomatik ya? Awalnya kan katanya 20 tahun kuliah, saat ini tidak ada keluhan. Ada riwayat transfusi darah pada usia 8 tahun dan 15 tahun. Sebelumnya dia pernah ada simptom, sekarang asimptomatik. Jadi dia selang-seling. Oh, gitu. Ya. Selang-seling. Jadi ini yang paling sering memang yang intermediate nih, Bang. Ya. Mayor, minor, mayor, minor. Nah, jadi di sini pun kita lihat HB-nya 8,7. Kan? Memang kalau dia memang udah terbiasa kan, Bang, HB rendah, mau di bawah 10 pun HB-nya nggak akan mungkin dia nggak akan ada gejala. Nah, ya kan? Tapi pas kita periksa HB-nya 8, 9, ya kan? Tapi kalau dia udah di bawah 7, itu hampir semua memperlihatkan gejala, terutama muka pucat. Jadi kalau mukanya udah pucat, langsung abang pikir, oh ini HB-nya di bawah 7 nih. Jadi indikasi transfusi. Oke. Baru ngerti Abang. Dek. Dah paham. Okay. Kalau ini, Bang? Ini seorang wanita 25 tahun datang ke RS untuk melakukan medical check up. Pada saat ini pasien tidak ada keluhan. Oke. Pada pemeriksaan fisik didapati tensi bagus, nadi bagus, RR bagus, temperatur bagus. Pemeriksaan fisik didapatkan kulit tampak pucat, oke. Konjungtiva juga pucat. Limpanya organomegali, iya. Pada pemeriksaan darah rutin HB-nya 10. Kok cantik ya? Oh, rendah ya. Kita udah sepakat ya, Dek. Rendah, Bang. Wanita di bawah 12 tadi ya, lupa Bang. Pokoknya udah rendah ini. NCV-nya mikrositik hipokrom, retikulositnya 2,2, trombositnya bagus, leukositnya bagus. Berdasarkan data di atas, maka masalah yang paling mungkin pada pasien adalah sebentar. A dicoret, D. C pun dicoret. Bentar ya. Bentar. Mikrositik hipokrom, oke. Bisa lah ya, A sama C kita coretkan. Bisa Bang. Anemia hemolitik. Tadi hemolitik autoimun apa khasnya ya yang Vicky bilang, kok lupa Bang? Komtes. Iya. Komtesnya nggak positif. Belum berarti ada. Kita coret. Jelas lah talasemia. Untuk memastikannya lagi kita cek elektroporesis HB. Iya, sip. Iya, Bang. Sip. Dek, sindrom sickle cell itu apa? Nah, ini nanti di anemia hemolitik, sickle cell disease dia nanti. Anemia hemolitik kita bahas di sama-sama dengan anemia hemolitik autoimun kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Iya. Dia nanti
memang bentuk sel darah merahnya seperti bulan sabit gini, Bang. Nah, itu ciri khasnya. Nah, jadi Enggak sel target atau sel pensil lagi ya? enggak, dia kayak bulan sabit. Ciri khas selnya. Oke, nanti kita bahas. Nah, di sini ya, kenapa kita bilang ini kan gejalanya kayak ada anemia hemolitik, tapi MCV-nya menurun. Makanya kalau nanti Fikri kasih kata kunci kan, Bang. MCV menurun, hepar membesar. Itu udah kemungkinan besar. Hepar membesar, lian membesar. Kemungkinan besar dia talasemia. Oke. Jadi talasemia ini bunglon. Dia ada di hemolitik, ada juga di mikrositik. Hemolitik itu hampir semua normo dia, Bang. Normositik, normokrom. Semua kriterianya ya, dari yang besar ini, Bang. Bagannya. Anemia normositik, normokrom. Masuklah dia salah satu DD-nya anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini banyak jenisnya. Ada AIHA tadi, anemia hemolitik ya kan, ada sickle cell disease, ada talasemia. Jadi talasemia dia ada di sini, ada di sini. Makanya bunglon di dua tempat dia. Tapi MCV-nya dia selalu turun, nggak pernah normal. Makanya kalau dijumpai MCV normal, MCV menurun, ada organomegali, ada icteric, itu kemungkinan talasemia. Kemungkinan besar. Oke. Nah, ini indikasi transfusi darah pada pasien talasemia. Ini menurut panduan praktek klinis yang PPK yang Abang kirim. Transfusi dilakukan apabila HB di bawah 7 setelah 2 kali pemeriksaan dalam waktu 2 minggu, lebih dari 2 minggu selang waktunya. Oke, tanpa adanya tanda infeksi atau didapatkan HB-nya di atas 7 dijumpai gejala-gejala gagal tumbuh, deformitas tulang akibat talasemia, itu juga harus ditransfusi darah. Nah, ada soalnya ini, Bang. Kira-kira ini. Orang wanita 21 tahun datang dengan talasemia, datang keluhan pucat, tidak ada riwayat transfusi darah, HB-nya di bawah 7 nih, Dek. 6,5. Leukosit 5.000, trombosit 160.000. Semua yang berikut merupakan indikasi transfusi pada pasien talasemia intermediate kecuali gangguan tumbuh betul, kondisi stres seperti kehamilan, bentar ya. Manifestasi klinis anemia betul, splenomegali betul, kayak itu betul, Dek, kondisi stres itu. Betul. Tadi kan kondisi stres bisa contohnya hamil sama infeksi. Manifestasi klinis anemia pun betul ini, Bang. Gagal jantung atau splenomegali, kira-kira yang mana? Kayaknya gagal, tapi dua-dua kayaknya betul lah itu. Nah, nggak tahu, splenomegali ini kontraindikasinya atau indikasinya atau gejalanya. Semua pasien talasemia pasti splenomegali. Jadi ini bukan indikasi untuk dilakukan transfusi darah. Yang indikasinya yang ini, yang gagal jantung nested. Ini dia tabelnya, Bang. Tabelnya di atas tadi. Di sini. Nah, gagal pertumbuhan ada, kehamilan infeksi ada, ya kan? Manifestasi klinis ada, gagal jantung ada, nanti yang satu lagi yang nggak ada di situ ulkus tungkai. Nah, splenomegali yang nggak ada ya. Berarti kecuali splenomegali. Karena kan masalah organ, Abang sangka splenomegali masuk juga, rupanya enggak ya? Enggak, itu malah memang gejala wajib talasemia. Oke. Yang ini, Bang? Ini seorang laki-laki usia 18 tahun datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan badan lemas yang sudah dialami dalam 2 tahun. Sama ya. 6 bulan yang lalu, Os pernah dirawat di rumah sakit luar dan mendapat transfusi darah. Sudah pernah sekali. Os didiagnosa dengan talasemia beta. Dari hasil pemeriksaan dijumpai HB-nya di bawah 7, Dek. Leukosit rendah, trombosit rendah, rendah semua. Indikasi transfusi pada pasien talasemia adalah ya udah betul, setuju Abang, Dek. Baru tadi kita bahas. Ulkus ya, baru tadi kita tukarkan ya, kita bahaskan, Bang. Ulkus
lupus Tungkai. tungkai. Jadi hati-hati ya Bang, ini thalassemia intermediate. Ini referensinya dari buku PABD. Nah, dari buku penyakit dalam ya Bang. Nah, buku PDUI. Kalau yang tadi ada dari PPK itu secara keseluruhan. HB di bawah 7 itu sebenarnya juga udah indikasi transfusi thalassemia secara keseluruhan. Kalau ini Bang? Seorang lelaki berusia 24 tahun melakukan pemeriksaan kesehatan untuk seleksi pekerjaan. Pada saat ini tidak ada keluhan. Dari Pempis didapatkan organomegali. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan HB-nya rendah, hematokrit pun rendah, mikrositik hipokrom, retikulosit 3%, trombonya 300.000, dan leukosit oke. Dari pemeriksaan darah tapi didapatkan gambar oke, sel target teardrop cell. Itu dia, teardrop cell. Berdasarkan data di atas, maka masalah yang paling mungkin pada pasien adalah defisiensi besi sama pendarahan akut udah bisa kita coret. Ini kalau mau dikasih pilih, kalau nggak CD, ya kan? Tapi kan karena udah ada teardrop cell itu lebih ke thalassemia lah, Dek. Malaria pun bisa kita coret kan? Teardrop sama sel target ya Bang? Kenapa dia thalassemia Bang? Karena MCV-nya menurun, ya kan? Tambah ada organomegali. Ini hampir semua kita buat aja splenomegali ya. Hampir semua soal thalassemia kayak gini modelnya Bang. MCV menurun tambah splenomegali. Tambah ada sel target. Ini sel target ini juga patognomonik ya, ciri khas dari si thalassemia. Gambaran sel target. Oke. Nah, kenapa dia ke bitrate Bang? Beta trade dia buat. Iya. Karena saat ini tidak ada keluhan, asimptomatik dia. Asimptomatik. Artinya ini masuk ke yang minor, thalassemia minor. Thalassemia minor ini nama lainnya thalassemia traits. Tadi kan ada disinggung kan Bang? Thalassemia trait. Nah, jadi misalnya nanti pilihannya bukan lagi yang minor kayak gini kan thalassemia trait. Misalnya nanti dibuat pilihannya ada yang mayor, ada yang intermediate, kita bingung yang mana nih ya. Lihat sekarang tidak ada keluhan dan nggak pernah memang jadi transfusi darah sebelumnya. Kalau pernah ditransfusi darah sebelumnya berarti dia intermediate. Selang-seling ya, mayor, minor. Oke. Sampai sini Bang, ada yang mau ditanya lagi? Masih belum, Dek. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang jadi anemia ini kita bagi 3. Ada yang ini mikrositik, nanti kita bahas yang normositik, nanti habis itu kita bahas yang makrositik. Jadi 3 pertemuan. Nah. Oke, kemungkinan pertemuan selanjutnya itu hari ini ya Bang, Minggu malam. Jadi memang 2 hari ini Fikri kebetulan lagi berhalangan, ya kan Bang. Jadi Minggu malam kita buat boleh Bang? Boleh Dek, boleh.